Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas atau keseharian kita, terutama pada momentum kali ini, yaitu di bulan puasa. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iqbal S dari kelas PAI 1. Insya Allah pada hari ini saya akan memaparkan materi, yang dimana materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu media pembelajaran PAI mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, pendahuluan, yang dimana di dalam pendahuluan ini terdapat 3 poin pembahasan penting. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, terus yang kedua itu mengenai tujuan, dan yang ketiga itu terkait dengan pembahasan materi secara keseluruhan yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yaitu poin penting atau garis besarnya adalah media sebagai alat bantu. Jadi media merupakan sebuah sarana, alat yang dimana digunakan untuk membantu segala aktivitas rutinitas keseharian oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Yang dimana dalam hal ini media dalam pembelajaran PAI tentunya diharapkan ini dapat menimbulkan sebuah terobosan-terobosan yang baru, terobosan-terobosan yang bernilai positif, yang dimana berkat media terhadap pembelajaran PAI, khususnya mata pelajaran akidah akhlak, akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep tentang akidah akhlak. Bukan hanya itu, tapi konsep-konsep yang sudah dipahami oleh siswa ini mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa media yang bisa digunakan oleh digunakan oleh siswa itu bisa dalam bentuk aplikasi, bisa dalam bentuk alat-alat yang memudahkan seorang siswa dalam memahami sebuah mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran akidah akhlak. Yang tentunya dalam pemilihan media ini tentu membutuhkan pilihan-pilihan yang tepat, karena begitu banyaknya media yang telah disediakan. Tentunya media-media yang disediakan ini memiliki fungsi, memiliki tujuan, memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing, yang dimana berkat pilihan-pilihan media yang telah diminati oleh para siswa, tentunya ini akan menumbuhkan minat belajar seorang siswa dalam belajar. Maka dari itu, dengan media yang digunakan seorang siswa dalam membantu proses belajarnya, dalam hal ini terkait mata pelajaran akidah akhlak, tentunya seorang siswa yang dulunya sebelum mengenal media mungkin kurang minatnya, timbul rasa bosan, tapi ketika dikenalkan dia dengan media, seorang siswa ini akan timbul rasa semangat barunya, rasa kebosanan yang dulu muncul akan hilang, dan pemahaman mereka terkait dengan media ini akan timbul, dan pemahaman baru pun akan timbul di dalam dirinya, sehingga mungkin pada dahulu seorang siswa tidak tertarik dengan mata pelajaran akidah akhlak. Dengan media yang disediakan, seorang siswa akan timbul minatnya terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga yaitu pembahasan.
Di dalam makalah saya yang akan saya jelaskan dalam pembahasannya, di sini terdapat 6 poin penting. Pertama, pembahasan terkait pengertian dan konsep media pembelajaran. Media dalam pembelajaran akidah akhlak, yang dimana bagaimana seseorang mampu memanfaatkan teknologi. Bagaimana seorang siswa mampu menggunakan teknologi dengan semaksimal mungkin. Yang dimana dengan penggunaan teknologi dalam hal ini media-media yang telah disediakan, seorang siswa nantinya mampu menginternalisasikan segala ajaran-ajaran agama yang dia dapatkan di dalam akidahnya. Yang dimana ketika sudah masuk dalam akidahnya, seseorang siswa ini akan timbul akidah yang baik, sehingga manifestasi atau hasil yang diharapkan yaitu bagaimana pemahaman-pemahaman terkait akidah di dalam hati, di dalam diri seorang siswa mampu diaplikasikan sehingga menjadi sebuah akhlak yang baik, sehingga menjadi sebuah moral yang baik. Adapun beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di sini yaitu bisa melalui audiovisual, bisa melalui interaktif, bisa melalui video-video yang terkait dengan pembelajaran, video-video yang khusus memang untuk pembentukan karakter atau terkait dengan akidah akhlak yang mudah difahami, dan beberapa media-media lainnya bisa digunakan seorang siswa yang telah disediakan oleh seorang guru. Apa media yang mampu dimanfaatkan seorang siswa dalam membantu proses belajar mengajarnya dalam lingkungan pendidikannya? Yang pertama adalah buku, yang dimana buku ini sebuah sumber informasi atau ilmu dalam bentuk tulisan, yang dimana banyak digunakan oleh siswa sekarang sebagai rujukan dalam memahami sebuah ilmu atau mencari sebuah ilmu, yang dimana di dalamnya seorang siswa akan menggali segala potensi-potensi berupa ilmu maupun informasi yang tertuai di dalam sebuah buku. Yang kedua, audiovisual. Dalam hal ini yang biasa dan sering ditemui seperti presentasi, video seperti film-film pendek, yang dimana tentu hal ini membuat seseorang akan tertarik, karena seseorang ini tidak hanya tadinya mungkin rujukannya buku, tapi dia berkat audiovisual dia juga bisa melihat, sehingga timbul ilmu atau timbul pemikiran-pemikiran terkait apa yang mereka lihat, sehingga pemahaman-pemahaman, rasa ketertarikan akan muncul pada diri seorang siswa. Yang ketiga, media interaktif seperti yang kita biasa lihat digunakan oleh seorang anak, yaitu adalah game, yang dimana ada beberapa game sekarang yang sudah dikemas dalam konsep keislaman, seperti seseorang belajar mengaji dibentuk dalam sebuah game, sehingga siswa ini bisa belajar sambil bermain, sehingga seorang siswa ini tidak timbul rasa bosan dan timbul rasa semangat kembali untuk memahami sebuah pelajaran-pelajaran yang dia pelajari. Yang keempat, itu media online yang banyak kita temui seperti Edlink yang biasa digunakan oleh seorang dalam belajar, e-learning yang biasa digunakan seorang dalam belajar, yang dimana di dalamnya dikemas kita bisa absen di dalam, kita bisa menerima materi di dalam, kita bisa mendownload materi yang ada di dalam. Maka dari itu, media ini, media dari keempat yang saya sebutkan, tentu jika mampu digunakan dengan sebaik-baiknya, ini akan membuat seorang siswa dan guru mampu merealisasikan, mampu mencapai sebuah tujuan atau rencana dari pendidikan yang seutuhnya yang mereka ingin capai. Selanjutnya yaitu fungsi dan pemanfaatan media dalam pembelajaran PAI, dalam hal ini mata pelajaran akidah akhlak, yaitu yang pertama, fungsinya adalah memudahkan pemahaman materi. Tentunya diharapkan
dari penggunaan media ini memudahkan seorang siswa dalam memahami materinya. Dan adapun cara bagaimana aplikasi ini memudahkan seorang siswa itu terkait bagaimana seorang siswa mampu memanfaatkan sebuah media yang telah disediakan oleh seorang guru dengan sebaik-baiknya. Dan tentu juga seorang guru memberikan bantuan-bantuan bagaimana terkait penggunaan media sehingga media ini dapat digunakan dengan bijak sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Kita ketahui bahwa mungkin ketika kita beranjak pada zaman dahulu itu penggunaan media masih sangat minim, sehingga minat dan motivasi belajar siswa ketika pada waktu itu hingga sampai sekarang itu terbatasi, yang dimana media ini masih sangat minim, dimana pada waktu itu media masih sangat minim, sehingga motivasi belajar siswa tentu akan berbeda dengan ketika bagaimana media dapat tersedia secara komplit, yang dimana ketika media yang kita jumpai sekarang cukup komplit dalam sebuah pembelajarannya, sehingga dalam segi lini pembelajarannya itu hampir semua kita temui disediakan sebuah media, atau dalam hal ini bisa berupa aplikasi maupun media pembelajaran lainnya. Dan fungsi yang terakhir, meningkatkan keterampilan siswa, yang dimana kita ketahui ketika seseorang siswa hanya cerdas dalam segi berpikir, tapi dengan penggunaan media, seorang siswa ini tidak hanya pandai dalam hal berpikir, tetapi dia akan pandai berinovasi dalam hal ini terkait dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, itulah mereka aplikasikan, dan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi tantangan dalam hidupnya, ini akan memotivasi seorang siswa untuk berinovasi, untuk kembali memberikan pemikiran bagaimana seorang siswa ini bisa menimbulkan keterampilan-keterampilan baru terkait untuk menjawab segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Contoh misalnya seorang siswa yang punya jarak jauh rumahnya untuk mendapatkan pembelajaran, berkat media ini walaupun seorang siswa tidak datang langsung ketemu dengan seorang guru, dia mampu menikmati fasilitas belajar yang telah disediakan dalam bentuk media yang guru berikan kepada seorang siswa. Selanjutnya, di balik beberapa kelebihan tadi yang saya jelaskan, tentu penggunaan media ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, yang dimana keterbatasan media dalam pembelajaran PAI dalam hal ini mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, di mana seorang siswa ini masih memiliki keterbatasan terkait dengan internet, yang kita ketahui bahwa latar belakang kondisi sosial atau lokasi geografis oleh seorang siswa tentu berbeda-beda, sehingga media tentunya hanya bisa diakses oleh beberapa letak geografis yang didukung, seperti misalnya penggunaan internet. Tentunya penggunaan internet di sini di Indonesia masih belum merata, masih ada beberapa daerah yang belum sampai jaringan internet pada tempatnya. Maka inilah salah satu keterbatasan dalam media. Kedua, penggunaan media ini akan mampu mengalihkan perhatian seorang siswa, atau ketika seorang siswa ini memanfaatkan sebuah media, menggunakan sebuah media yang telah disediakan, terkadang mereka ketika menggunakan media tersebut, fokus atau rasa konsentrasinya ini akan terganggu. Seperti contohnya, ketika seorang siswa melakukan misalnya disediakan aplikasi pertemuan yaitu video Zoom, ketika dia menggunakan sebuah handphone, namun dalam seketika mereka melakukan proses belajar, ada sebuah iklan yang tidak menarik, ada sebuah
informasi-informasi yang mengganggu atau notifikasi-notifikasi yang mengganggu proses belajarnya, yang itu bisa membuat seorang siswa terganggu atau teralihkan pikirannya. Yang ketiga, tentu media ini hanya sebagai fasilitas, namun terkait dengan akidah, akhlak atau penjelasan terhadap konsep-konsep agama secara abstrak ini tidak mampu jika hanya media saja yang memberikan informasi atau memberikan pemahaman kepada seorang siswa. Tentu dalam hal agama, konsep-konsep agama diperlukan juga bimbingan langsung oleh seorang pembimbing yang memang mempunyai keilmuan di dalamnya. Mungkin seorang guru punya latar belakang atau pemahaman tentang konsep Islam, yang dimana mungkin ada beberapa tantangan atau masalah-masalah dalam agama bisa terjawabkan dan terselesaikan, yang dimana di media ini tidak dapat diatasi. Yang terakhir, yang keempat, dimana penggunaan media ini tentunya ada beberapa penggunaan media yang dimana seorang siswa interaksinya dengan guru ini akan berkurang. Tentunya seperti beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu misalnya aplikasi Edlink, yang dimana seorang siswanya dikasih materi, di-download terus dipelajari, yang dimana sebenarnya seorang guru masih bisa melakukan interaksi-interaksi dengan seorang siswa terkait dengan materi yang telah dibagikan tadi di aplikasi tersebut. Tips penggunaan media dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, pilihlah media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bahwa sudah banyak media yang disediakan, tinggal seorang siswa bagaimana menyesuaikan terkait dengan mata pelajaran atau kebutuhan-kebutuhan dari pembelajaran mana yang media mana yang ingin digunakan untuk membantu proses pembelajarannya untuk memahami sesuatu. Yang kedua, perhatikan sumber atau kredibilitas sumber belajar. Kita ketahui sumber-sumber pembelajaran ini sudah banyak juga yang tersedia, namun ada beberapa sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab atau dinilai tidak memiliki kredibilitas atau rasa kepercayaan yang belum bisa dijadikan sebagai sumber dalam pembelajaran. Yang ketiga, berikan panduan pengawasan dalam pembelajaran. Tentu karena media yang telah disediakan tentu tidak hanya sebatas disediakan. Media yang diberikan kepada seorang siswa tentu harus tetap dalam pengawasan, harus tetap dalam hal ini seorang guru harus mampu memberikan penjelasan terkait bagaimana prosedur-prosedur dalam menggunakan media-media yang telah disediakan. Apa saja batasan-batasan yang harus diketahui oleh seorang siswa harus diberikan atau dijelaskan oleh seorang siswa, sehingga siswa tidak kelewatan atau mampu menghasilkan bagaimana hasil pembelajaran yang baik. Yang keempat, berikan variasi pembelajaran yang menarik dan berbeda-beda. Tentu bukan hanya media yang beragam, namun ketika media sudah beragam, tentu variasi atau cara belajar juga perlu memiliki beberapa variasi. Misalnya ketika kita menggunakan media video Zoom misalnya, seorang guru harus mampu bervariasi menggunakan metode-metode belajar yang bervariasi, sehingga ketika siswa menggunakan media tersebut, seorang siswa ini tidak timbul rasa bosan, karena seorang guru memiliki beberapa variasi-variasi yang mungkin seorang siswa mampu timbul rasa semangatnya terhadap setiap kondisi-kondisi di mana seorang guru memberikan variasi-variasi pembelajaran yang berbeda. 5. Harus memperhatikan keterbatasan dalam sebuah teknologi. Jadi, walaupun bagaimana media-media yang telah disediakan
seorang ini harus mampu tahu kelemahan, tahu batasan-batasan dari teknologi-teknologi yang digunakan. Kenapa harus diketahui? Agar seorang siswa ketika ingin menggunakan media sudah tahu bahwa hal ini tentu tidak bisa dimanfaatkan ketika tidak mempunyai ini. Contoh, kita tidak bisa membuka aplikasi atau media, dalam hal ini video Zoom, ketika kita tidak punya jaringan internet. Tentu seorang siswa sudah mempersiapkan itu jaringan internet untuk mampu menikmati fasilitas media yang telah disediakan. Contoh penggunaan media dalam pembelajaran akidah akhlak, tadi beberapa sudah saya sebutkan, seperti ada video pembelajaran yang menarik yang guru kirim kepada seorang siswa, yang dimana seorang siswa ketika memutar video tersebut, seorang siswa akan tertarik, merasa tertarik, dan pemahaman-pemahaman yang baru terkait dengan pembelajarannya. Terus yang kedua itu game pembelajaran, yang dimana siswa ini akan diberikan games-games, sehingga berkat games ini seorang siswa hilang rasa bosannya. Seorang siswa mungkin akan timbul rasa inovasi-inovasi ketika dia diberikan sebuah game. Ini mana tentu game ini sebagai ice breaking juga, atau bagaimana seorang siswa ini pikirannya bisa yang mungkin tadi karena belajarnya keras, ketika game seorang siswa bisa rileks kembali. Terus ada juga e-book, yang dimana e-book ini bacaan-bacaan elektronik buku, yang dimana ini bisa diakses melalui handphone kita. Kita bisa baca dalam segala tempat, dimanapun itu. Ketika yang penting intinya kita membawa sebuah handphone, kita bisa menikmati e-book, atau kita menggunakan media-media online, kita bisa menikmati yang namanya elektronik buku. Terus media sosial, yang dimana media sosial seorang guru harus mampu memanfaatkan media-media sosial yang ada. Seperti yang paling umum banyak digunakan itu adalah WhatsApp. Tentu kita ketahui bahwa di WhatsApp ini ada beberapa fitur-fitur yang menarik yang bisa seorang guru kembangkan untuk membantu pembelajarannya. Salah satu contohnya pemanfaatannya itu bagaimana seorang guru bisa, contohnya dia buat sebuah grup, di mana grup ini berisikan beberapa siswa-siswa yang dia ajar. Terus seorang guru akan melempar pertanyaan, memberikan materi, membuka ruang diskusi, tukar pikiran atau pemecahan masalah, sehingga dengan media atau aplikasi media sosial WhatsApp ini akan menambah pemahaman, menambah waktu belajar, yang dimana waktu belajar ini akan bermanfaat dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dibandingkan dengan menggunakan waktunya itu dengan sia-sia, tidak mendapatkan ilmu pembelajaran sedikit pun. Terus ada juga itu audio visual video presentasi, yang dimana mungkin sering kita temukan presentasi kita ini tatap muka, namun dengan video presentasi ini bisa dibuat unik. Tentu fitur-fitur dalam pengeditan atau pembuatan video itu sudah banyak disediakan. Kita bisa ketika mengedit sebuah video bisa berlatar belakangkan misalnya Ka'bah di belakang, bisa berlatar belakang tempat misalnya rumah jabatan pemerintahan, atau sesuai dengan kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang dianggap unik, yang mungkin ini bisa dianggap seorang siswa sebagai inovasi baru untuk dirinya dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir tadi, contoh penggunaan media itu media cetak. Kita sudah temui, dan ini salah satu media yang sudah lama banyak digunakan oleh seorang siswa bahkan sampai sekarang, yaitu buku, modul, dan lain-lain. Yang dimana ini tentunya membantu seorang siswa itu terkait dengan bagaimana dia memperdalam lagi materi-materi atau keilmuannya dengan proses membaca.
namanya media ini buku, kita harus membaca buku yang telah disediakan. Selanjutnya evaluasi dan pengukuran efektivitas dari media pembelajaran akidah akhlak, yang dimana tentu dalam setiap proses-proses pembelajaran yang telah disediakan media-media ini tentu harus diukur. Seorang guru harus mengukur dan melihat bagaimana efektivitas penggunaan media yang telah disediakan. Dalam hal ini, seorang guru ini akan membandingkan bagaimana seorang siswa ketika belajar akidah akhlak, ketika dia menggunakan media, dan bagaimana efektivitasnya ketika tidak menggunakan media. Jadi seorang guru akan melihat, dan apa yang dilihat oleh seorang guru tentunya yang pertama itu terkait dengan pemahamannya, sejauh mana seorang siswa ini memahami materi-materi atau pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Terus yang kedua adalah pengaplikasian. Bukan hanya tentang pemahaman, tapi tentu efektivitas dalam hal ini sangat penting juga, yaitu pengaplikasian dari materi pembelajaran yang diberikan. Maka seorang guru ini akan melihat bagaimana attitude dari seorang siswa ini dalam kesehariannya, apakah ketika menggunakan media ini lebih efektif atau bahkan yang tidak menggunakan media sebenarnya lebih efektif. Ini semua akan diukur dan dievaluasi oleh seorang guru dan melihat mana yang lebih bermanfaat dalam proses belajar mengajar yang dilakukan seorang guru. Pembahasan yang terakhir yaitu peran guru dalam penggunaan media dalam pembelajaran akidah akhlak, yang dimana peran guru yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, yang dimana seorang siswa ini tentunya akan menikmati sebuah media yang hanya diberikan oleh seorang guru. Mengapa demikian? Karena mengingat tadi, kembali lagi saya bahas, ada beberapa media. Tentu jika bukan arahan seorang guru, media yang akan digunakan seorang siswa ini akan menimbulkan sebuah hal-hal yang tidak baik ke depan. Namun ketika guru yang menyediakan, tentu media ini akan lebih efektif lagi berjalan dan seorang siswa bisa tahu batasan-batasan dalam media yang diberikan. Yang kedua, guru sebagai kreator materi. Tentunya media ini yang kedua, guru sebagai kreator materi, yang dimana seorang guru harus mampu menyusun materi-materi yang menarik, bukan hanya media yang diandalkan seorang guru, namun tentu guru akan menyediakan materi-materi yang menarik, tetap memfasilitasi materi-materi yang kira-kira efektif untuk membangun seorang siswa sehingga pembelajarannya lebih efektif ke depan. Yang ketiga, guru sebagai pemberi arahan oleh seorang siswa dalam penggunaan media. Atau ini sudah kita pahami semua. Guru wajib memberikan arahan terkait dengan bagaimana penggunaan media, terkait batasan-batasan yang dilakukan oleh seorang siswa dalam penggunaan media. Terakhir, guru sebagai evaluator dalam pembelajaran. Itu tadi sempat dijelaskan bahwa guru akan mengevaluasi kembali apa sih kekurangan-kekurangan yang masih terjadi dalam pembelajarannya. Mungkin ketika dia menggunakan media apa ini kekurangan media ini, dan tentu seorang guru akan menjawab segala tantangan-tantangan sehingga media ini bisa dimanfaatkan maksimal mungkin dan seorang guru mampu berinovasi sebaik mungkin sehingga tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan mampu menghasilkan pembelajaran yang efektif dan inovatif oleh seorang siswa, dan seorang siswa akan terlahir sebagai seorang yang terdidik dan seorang siswa yang mampu merasakan pembelajaran-pembelajaran yang mudah sehingga pembelajaran antara guru dan siswa ini berinovatif dan mampu
menjawab segala tantangan-tantangan ke depan, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih mantap dan bersinergi. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya Iqbal Sudirman mengucapkan banyak terima kasih atas tugas yang telah diberikan pada momentum bulan puasa hari ini. Semoga aktivitas ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus tetap semangat. Dan saya akhiri presentasi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.